Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Soleh Nawanur? Insyaallah ketemu lagi dengan Pak Didin di hari Selasa pagi. Insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan BPI ya. Dan pertemuan ini insyaallah kita sudah pada pertemuan yang ke-11. Dan pada tema hari ini tentunya ya ini akan sangat menarik ya. Kenapa? Karena hari ini kalian sudah yang jelas sudah pasti tahu ya hari apa hari ini, yaitu tanggal 10 November ya, sebagai bangsa Indonesia. Itu sebuah peringatan yang begitu sangat fenomenal gitu ya. Kenapa? Karena kita memperingati Hari Pahlawan. Baik, anak Soleh Nawanur, pahlawan yang akan diangkat yaitu adalah sahabat Rasul. Jadi kita mengenal pahlawan-pahlawan Muslim yang akan Pak disampaikan, yaitu tentang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Simak ya. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy, terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan bisa hidup mewah dan manja menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran di kalbunya. Khunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yaitu hendak menyerang dan menghancurkannya,
Tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng, tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghindari majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pas dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka. Mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan kelas, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyah melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya yang kaum muslimin. Lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslim yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW demi memandang Mus'ab. Mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam. Tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab.
dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkannya kepada tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur, dengan sifat zuhud, kejujuran, dan kesungguhan hati. Ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapatkan kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqobah. Namun beberapa bulan kemudian meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Mus'ab memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah diterapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah SAW yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera tinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab meneriakkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal tangan meraihnya ke dada sambil berucap, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu seorang berkuda itu menyerang ketiga kali dengan tombak dan memasukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan pesan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab bercucuran dengan deras air matanya, tak selai pun kain untuk menutupi jasadnya selain selai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah kebahagiaan kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput izkir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Mekah dulu ia tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai hanya dibalut selai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Ya baik anak soleh Nawanur, semoga dari cerita yang begitu sangat indah dan bagus ya,
yang menjadi inspirasi kalian ya sebagai anak-anak generasi emas Islam di kemudian hari menjadi orang-orang yang cerdas, jujur, dan pemberani ya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik, itu saja yang bisa Pak Jin sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat ya anak soleh Nawanur, tetap semangat walaupun kita masih PJJ. Ya, akhirul kalam, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.